Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa bangun dari tidur kami pagi hari ini. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu Mampukah aku mengampuni? Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pepatah lama mengatakan, mengampuni adalah watak ilahi. Jika pengampunan adalah watak Allah, bagaimana kita dapat melakukannya? Saudara, surat Rasul Paulus kepada Filemon yang dapat mempraktekkan pengampunan atas dasar kasih Kristus kepada umatnya, merupakan teladan tentang iman yang dalam Kristus. Yesus Kristus memberi kita kekuatan dari Allah agar kita sungguh dapat mempraktekkan pengampunan secara nyata. Saudara, Filemon pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun budak itu melarikan diri darinya dan jelas sudah merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, Tuhan mempertemukan dia dengan Onesimus yang sekarang sudah menjadi pribadi yang sangat berguna dan membantu Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Karena itu Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon. Ia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkan dalam pelayanan. Bagaimana Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dirinya? Di sini kita melihat wujud iman dalam prakteknya. Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus. Namun Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon
dalam Kristus akan memampukannya untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah mudah untuk mengampuni orang bersalah. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan untuk membentuk watak kita seturut dengan teladan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi kita untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat mempraktekkan watak ilahi itu dalam diri kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus disalib, ia berdoa supaya mereka yang menyalibkannya diampuni. Lukas 23 ayat 34. Pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Siapkah kita mengampuni sesama kita? Biarlah ini menjadi pertanyaan dalam diri kita. Saya percaya kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, maka kita akan mampu memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami diajarkan pada pagi hari ini untuk dapat memberi pengampunan kepada orang yang sudah berbuat salah kepada kami, bahkan menyakiti hati kami. Seperti Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah Maha Pengampun, maka biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga memiliki karakter yang sama, yaitu dapat memberikan pengampunan pada orang lain. Kami akan beraktivitas hari ini, Tuhan tolong kami dalam berbagai aspek kehidupan kami, dalam berbagai pekerjaan usaha kami, agar apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.